Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan semoga kita yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir dalam ruangan Zoom meeting selalu sehat walafiat. Yang saya hormati telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Deputi Bidang Data dan Informasi KPK RI, Bapak Eko Marjono. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK RI, Bapak Sri Yana. Terima kasih Bapak. Kemudian yang saya hormati para pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini mungkin beliau-beliau ini mengikuti di media Zoom, Pak, karena memang ada beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama juga hadir di sini mewakili Pak Ses Peit, Pak Sahrul, Pak. Ini beliau dari IPDN, Pak. Ini sahabat saya dari mulai saya masuk sini, Pak. Sudah 5 tahun di Kementerian Desa. Kemudian para pejabat administrator, pengawas dan fungsional, dan juga para kepala balai. Tadi saya ada kepala balai DKI. Terima kasih Bapak sudah hadir, Pak. Dan juga para kepala balai di daerah-daerah ini hadir, Pak. Di Makassar, kemudian di mana lagi? Makassar, Jogja, dan saya sudah hafal, Pak. Jadi ada 9 dulu, karena sudah diambil sama Transmigrasi 4, kita tinggal 5. Yaitu tinggal Jakarta, kemudian Makassar, Ambon, Papua, satu di mana? Bengkulu ya, tinggal 5 itu Pak. Dan semua saya lihat tadi sudah hadir Pak. Kemudian yang saya hormati seluruh pegawai Kementerian Desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti acara ini. Kalau saya baca di partisipasi ini sudah mendekati angka 200 Pak. Nanti mungkin akan bertambah lagi, dan juga ini disiarkan secara live di YouTube Kementerian Desa. Jadi insya Allah acara sosialisasi hari ini meluas Pak, begitu. Karena atas rahmat, berkah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, saya di sini sudah mengabdi hampir 5 tahun Pak. Dan yang belum selesai nih Pak, satu PR itu terkait dengan aplikasi ini belum selesai Pak. Aplikasi WBS ini belum selesai. Dan alhamdulillah mendekati saya akhir nih Pak. Saya tinggal 2 bulan lagi selesai, ini berakhir dan ini selesai. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Bukan itu saja Pak, tadi sudah disampaikan bahwa kerja-kerja kita tidak mungkin ditangani sendiri, tidak mungkin. Perlu adanya kerjasama, perlu adanya kolaborasi. Nah dalam hal ini kita juga menggandeng dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Walaupun ini sudah lama Pak, sudah lama sekali kita menjalin hubungan baik seperti itu. Kemudian hari ini nanti kita akan menandatangani perjanjian kerjasamanya yang sebelumnya telah ditandatangani MOU antara Kementerian Desa dan LPSK oleh Ketua LPSK dan Menteri Desa. Kemudian juga saya menyampaikan salam hormat dari pimpinan, karena memang seyogianya hari ini beliau akan membuka, tapi karena ada beberapa agenda lain yang tidak bisa tinggalkan. Dan kebetulan juga agenda hari ini ada beberapa pembahasan dengan Kemendagri, sehingga tidak bisa hadir dalam ruangan yang terbuka ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya laporkan bahwa WBS ini kan suatu hal yang memang aplikasi ditunggu sebenarnya Pak. Nah, kalau kita membaca, mencermati dari yang sudah terjadi, yang sedang mungkin akan terjadi gitu Pak. Ini pengaduan sangat banyak Pak di Kementerian Desa ini. Banyak sekali pengaduan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini semakin terjaga Pak. Semakin terjaga, semakin ada keberanian dari yang lainnya yang mengadukan itu, sehingga bukannya kita ingin mengungkap satu hal, tapi
mengungkap satu kebenaran, kira-kira seperti itu, kebenaran. Nah, WBS ini Pak, WBS ini eh, hari ini kayaknya udah selesai Pak ya, Pak ini udah bisa connect ya, udah bisa sempurna ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini dan kita kerjasama dengan LPSK, ini menjadi terjaga juga kerahasiaannya. Nah, jadi sasaran seperti itu. Dan perlu saya laporkan bahwa jumlah pengaduan yang ke kami Pak, yang langsung ke Inspektur Jenderal, itu pada umumnya adalah bukan fraud yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Desa, bukan. Tapi lebih pada fraud yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di daerah-daerah Pak. Yaitu terkait dengan penggunaan dana desa. Di mana kami punya kewenangan untuk melakukan monitoring terhadap dana desa. Dan dana desa ini untuk tahun ini saja 71 triliun. Dan kalau kita akumulasikan dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, itu sudah lebih dari 600 triliun. Sehingga penggunaan ini ada yang baik dan juga ada yang tidak transparan dan seterusnya. Sehingga itu banyak pengaduan masuk ke Itjen. Nah, karena memang tidak ada aplikasi yang efektif, ini masih manual, kira-kira begitu. Masih manual. Nah, mudah-mudahan dengan ada aplikasi ini nanti bisa ditangani dengan cepat, kira-kira begitu. Dan kalau memang saya bisa bermohon dengan Pak Deputi, nanti bagaimana kita bisa ciptakan ini aplikasi ini, bukan hanya di kita saja Pak, tapi bisa dari mana-mana itu masuk tuh, sehingga ini penanganan menjadi terintegrasi Pak. Jadi bagus, kira-kira cepat. Biasanya kami ini hanya menyalurkan katakanlah kami terima laporan di Jambi atau di Sumatera dan daerah lain. Karena keterbatasan yang kita miliki baik itu kewenangan, anggaran dan seterusnya, sehingga laporan itu kita teruskan ke APIP yang ada di daerah. Itu kira-kira gitu. Nah, seandainya ini sudah jadi Pak, ini menjadi lebih cepat. Kita tidak manual lagi. Sekarang kita masih manual Pak. Dengan surat, dengan apa ini menjadi agak lama. Sementara pihak pelapor sangat menanti-nanti apa tindakan yang akan dilakukan oleh APIP atau aparat yang memang menangani hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pelaporan ini sebenarnya bukan apa ya, bukan mengada-ada, tapi ini sejauh praktek saya, karena memang izin Pak, saya ini jaksa Pak, jadi saya paham betul terkait dengan LPSK Pak, perlindungan saksi dan korban ini. Berapa kali saya tangani perkara, memang real, nyata, dan sangat didukung sekali Pak. Itu kadang-kadang, bukan kadang lagi ya, kita nggak tahu tuh, saksi yang memang berpotensi untuk terganggu, berpotensi untuk diancam, berpotensi untuk keselamatannya terancam gitu, ini secara cepat. Jadi artinya apa? Negara hadir melindungi warga negaranya sehingga ada kebebasan. Dan bukan hanya itu, bahwa semua pengaduan kalau memang itu nyata-nyata itu benar, nyata-nyata bukan fitnah, nyata-nyata itu menunjukkan itikat yang baik untuk penyempurnaan sistem, itu mendapat apresiasi kalau ada seperti itu. Apresiasi, ada preminya itu, rumusan itu ada Pak ya. Ada berapa persen itu, nanti mungkin dijelaskan lagi itu. Berapa persen dari jumlah kerugian semuanya nanti akan diberikan kepada pelapor. Dan izin juga kami sampaikan bahwa tidak semua laporan itu direspon langsung ujuk-ujuk, kira-kira begitu. Tentu dianalisis dulu. Bukan berarti laporan yang sifatnya fitnah, sifatnya buruk, sifatnya mengada-ada, bisa ditindaklanjuti, tidak. Tapi dianalisis dulu. Apakah betul pelaporan itu berkaitan dengan tugas yang dilaporkan, atau berkaitan dengan fraud dan seterusnya. Dan seterusnya itu ada disiplin ilmiah sendiri tuh. Atau tidak. Kadang-kadang ini laporan hanya rasa tidak suka, rasa macam-macam seperti itu. Dan laporan itu juga harus jelas siapa namanya, bertanggung jawab, intinya begitu. Yang sampai laporan itu hanya anonim saja. Anonim artinya tidak tahu siapa yang melaporkan, alamat di mana. Ketika kita melakukan konfirmasi, kita tidak bisa melakukan itu tuh. Kita minta penjelasan, sehingga begitu kita tutup ini, tiba-tiba muncul lagi. Nah, ini yang sering kita lakukan, kita alami seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penandatanganan PKS ini Pak, dengan LPSK dan WBS ini sudah berlangsung, ini menjadi sinergi yang luar biasa Pak.
Artinya apa? Pelapor merasa terlindungi, kemudian pelaporan juga jalan, dan ditangani secara profesional, kira-kira gitu. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, dan akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.